pagi peserta didik. Hari ini materi kita adalah tentang pengukuran sudut. Dalam pengukuran sudut adalah materi atau pelajaran terakhir pada semester 2. Bapak harapkan kepada seluruh peserta didik mengulangi materi dari pelajaran 6, 7, 8, 9 yang merupakan bahan untuk submit untuk penilaian akhir semester 2. Sekarang Bapak akan memulai pelajaran bab 9 tentang pengukuran sudut. Sekarang perhatikan, sudut itu apa? Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang bertemu pada satu titik. Jika ada dua garis lurus dan bertemu pada satu titik, akan membentuk sebuah sudut. Itulah pengertian sudut. Dalam sudut, ya, ada bagian-bagian yang perlu peserta didik ketahui. Yang pertama ada namanya kaki sudut. Yang kedua ada namanya titik sudut. Yang ketiga ada namanya nama sudut. Sekarang perhatikan, Bapak kasih satu contoh, ya, sebuah sudut. Jadi sudut itu tadi artinya pertemuan dua garis lurus pada satu titik. Bapak buat namanya A, B, C. Sekarang perhatikan, nama sudut di atas atau nama sudut yang Bapak contohkan ini adalah namanya adalah sudut A, B, C. Jadi biasanya penulisan nama sebuah sudut harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Selain gambar ini nama sudutnya adalah sudut ABC, ada juga namanya sudut A, sudut CBA. Ini sama. Yang penting untuk menuliskan nama sebuah sudut, titik sudutnya itu harus berada di tengah. Contohnya seperti ini, nah lihat, nama sudutnya ini adalah sudut ABC. Bisa juga kita menulisnya, gambar ini nama sudutnya adalah sudut CBA. Nah, dua garis lurus pada gambar tersebut itu namanya kaki sudut. Mana kaki sudutnya? Dua garis lurusnya. Jadi kaki sudut dari gambar tersebut adalah, perhatikan, kaki sudutnya adalah garis AB dan garis BC. Itu nama kaki sudutnya. Terus bagian yang ketiga dari sebuah sudut adalah titik sudut. Ya, titik sudutnya mana? Titik sudut itu adalah pertemuan dua garis lurus tersebut. Di mana pertemuannya? Di titik B. Maka titik sudutnya adalah titik sudut B. Dan yang keempat, alat yang digunakan untuk mengukur sudut biasanya menggunakan busur derajat. Dan satuan yang dipakai untuk menghitung besar sudut adalah 0 derajat, pakai derajat ya. Umpamanya 90 derajat, ada 0 kecil di angka besarnya sudut. Jadi satuan yang dipakai ketika menentukan
adalah 0 derajat. Jadi itulah tentang pengertian sudut. Ya, Bapak ulangi lagi. Bagian-bagian yang harus kamu ketahui pada sebuah sudut, yang pertama adalah nama sudutnya. Yang kedua, kaki sudut. Kaki sudut ini artinya dua garis lurus yang membentuk atau bertemu pada satu titik, itu disebut kaki sudut. Yang ketiga adalah titik sudut. Yang keempat, alat yang digunakan untuk mengukur besarnya sudut adalah busur derajat. Dan yang kelima, satuan yang dipakai dalam menghitung besar sudut adalah 0 derajat. Terus kita lanjutkan. Materi kita yang berikut adalah jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah ada 4 jenis sudut. Ya, perhatikan peserta didik. Yang pertama, jenis sudut adalah sudut lancip. Yang kedua, sudut siku-siku. Yang ketiga, sudut tumpul. Yang keempat, sudut pelurus. Sebenarnya jenis-jenis sudut itu lebih dari 4. Ada sudut 3/4, ada sudut 1 putaran penuh. Tapi materi kita pada pertemuan hari ini kita cukup membahas tentang 4 jenis-jenis sudut. Kalau dikatakan sudut lancip, berarti memiliki besar sudut antara 0 sampai 90 derajat antara. Ya, antara berarti mulai dari 1 sampai dengan 89 derajat itu disebut sudut lancip. Yang kedua adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku hanya memiliki besar 1 sudut, yaitu besarnya adalah 90 derajat. Jadi kalau ada sudut yang memiliki besar sudut 90 derajat, berarti itu disebut sudut siku-siku. Terus yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul ini memiliki besar sudut antara 90 derajat dan 180 derajat. Berarti kalau ada besar sudut 130 derajat, berarti itu sudut tumpul. Kenapa? Karena 130 derajat berada antara 90 derajat dan 180 derajat. Terus yang keempat adalah sudut pelurus. Sudut pelurus ini hanya memiliki 1 besar sudut, yaitu 180 derajat. Kalau Bapak praktekkan dalam bagian tubuh kita, ya, tentang jenis-jenis sudut, berarti kalau Bapak buat tangan Bapak ini lurus seperti ini, ya, ini disebut sudut siku-siku. Artinya memiliki besar sudut 90 derajat. Makin Bapak dekatkan tangan Bapak ini ke bagian pundak Bapak, maka itu akan membentuk namanya sudut lancip. Ya, berapa besar sudut lancip? Antara 0 derajat sampai 90 derajat. Lebih besar dari sudut siku-siku, ya, berarti itu disebut sudut tumpul, yang memiliki besar sudut antara 90 derajat sampai 180 derajat. Dan jika Bapak luruskan tangan Bapak ini, inilah yang disebut sudut pelurus. Artinya besar sudutnya 180 derajat. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan
besar sudut pada sebuah gambar, ya, kita harus menggunakan alat pengukur sudut yang disebut busur derajat, ya. Untuk memahami cara penggunaan atau pemakaian busur derajat itu dapat kamu lihat di buku cetaknya, ya. Karena dalam pengukuran sudut seharusnya ya, kita harus melakukan praktek. Tidak bisa hanya secara menerangkan di papan tulis, harus dipraktekkan. Tapi di buku cetak ada langkah-langkah, ya, langkah-langkah penggunaan busur untuk mengetahui sebuah besar sudut pada gambar. Nah, sekarang Bapak lanjutkan, ya. Dalam pengukuran sudut, ya, dalam pengukuran sudut kita akan mempelajari besar sudut pada bangun datar. Bangun datar yang kita pelajari adalah bangun datar segitiga. Baru nanti segi 4, segi 5, ya. Tetapi pada intinya sudut yang terbentuk pada bangun datar segitiga, ya, segitiga itu adalah besar keseluruhan sudutnya adalah 180 derajat, ya. Bentuk segitiga apapun, besar sudut keseluruhan dari segitiga itu adalah 180 derajat. Sekedar mengulangi materi tentang bangun datar yang sudah pernah kita pelajari, segitiga itu ada 4, ya. Ada segitiga siku-siku, ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi, ada segitiga sembarangan. Seluruh besar masing-masing segitiga itu sudutnya adalah 180 derajat. Bangun datar segitiga yang memiliki sudut istimewa adalah segitiga sama sisi. Kenapa? Karena segitiga sama sisi masing-masing besar sudutnya adalah 60 derajat. Kalau segitiga siku-siku, salah satu sudut yang membentuk sudut siku-siku, kita sudah harus tahu bahwa itu besar sudutnya tadi 90 derajat. Dan bangun datar, perhatikan peserta didik, jika terbentuk dari 3 garis lurus yang bertemu, maka itu disebut segitiga. Jadi sisi atau kaki sudutnya itu akan membentuk berapa jumlah kaki sudutnya, akan membentuk banyak titik sudut yang terbentuk. Yang kedua, bagaimana dengan bangun datar yang kedua adalah segi 4. Segi 4 besar sudut keseluruhnya adalah 360 derajat. Terus segi 5, ya, segi 5 itu besar sudutnya adalah 540 derajat. Untuk memudahkan kita mengetahui besar masing-masing bangun datar segitiga, segi 4, segi 5, ada rumus yang kamu ketahui, yaitu untuk menentukan besar seluruh sudutnya adalah N kurang 2, ya, kali 180 derajat. Sekarang perhatikan, bagaimana segitiga ini dapat diketahui besar sudut seluruhnya adalah 180 derajat, ya. Bisa kita lihat N ini apa?
Kita lihat 3 kurang 2. Ya, 2 ini adalah dalam rumus mengetahui besar sudut pada bangun datar adalah angka mati. Nah, artinya tidak bisa diganti. Hanya bagian N yang bisa diganti. Ya. Terus untuk 10 kali 180 derajat. Dalam pengerjaan hitungan campuran, jika ketemu ada pengerjaan di dalam tanda kurung, maka ini yang terlebih dahulu harus dikerjakan. Berarti yang kita kerjakan 3 kurang 2 sama dengan 1 kali 180 derajat. Hasilnya adalah 180 derajat. Maka besar sudut seluruh segitiga adalah 180 derajat. Bapak kasih lagi contoh yang kedua. Dan mana dapatnya? Besar seluruh sudut segi 540 derajat. Maka kalau dia tetap kita gunakan rumus N kurang 2 untuk 10 kali 180 derajat. Segi 5, kalau disebut segi 5 berarti ada 5 kaki sudutnya. Berarti N ini adalah 5 kurang 2 ya, kali 180 derajat. 5 kurang 2 adalah 3 kali 180 derajat. Hasilnya adalah 540 derajat. Jadi kalau ada segi 6, segi 7, segi 8, berarti kita tinggal menuliskan N itu sesuai dengan banyak sisi atau banyak kaki sudutnya. Ya. Tapi untuk menentukan satu titik sudut dari bangun datar tersebut, nah, harus menggunakan busur. Bapak berbicara di sini 180 derajat, 360 derajat, 540 derajat adalah besar keseluruhan. Jadi kalau dikatakan besar keseluruhan berarti kalau dia segitiga memiliki 3 titik sudut, berarti titik sudut pertama tambah titik sudut kedua tambah titik sudut ketiga. Maka secara pasti dari bangun datar segitiga hasil seluruh besar sudutnya jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Ya, untuk mengetahui secara pasti besar masing-masing titik sudut dari sebuah sudut, kita harus menggunakan alatnya. Tidak bisa diukur secara sembarangan. Ada alat yang digunakan namanya busur derajat. Nah, bagi peserta didik, itulah pertemuan kita pada hari ini dan merupakan materi yang terakhir di pelajaran matematika. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dari sini anak-anak dapat memahami, dan Bapak harapkan peserta didik mau mengulangi ya materi yang ada di buku cetak. Dan pesan Bapak untuk menggunakan busur derajat, perhatikan di buku cetak ada langkah-langkah yang harus kamu lakukan supaya kamu dapat mengukur sudut menggunakan busur derajat. Jadi itulah harapan Bapak. Di pertemuan terakhir, Bapak pun masih memberikan pesan kepada semua peserta didik harus tetap semangat belajar, karena ini adalah materi yang terakhir. Sehingga selesai materi yang terakhir, peserta didik akan menghadapi penilaian akhir semester 2. Jadi dalam kondisi seperti ini tetap semangat, semangat belajar, semangat mengerjakan tugas, tepat waktu mengumpulkan tugas. Salam pembelajaran dari Bapak.